Selamat datang di podcast Bicara Bahagia dengan saya Wilita. Dan saya Rika. Ya, kami hari ini kedatangan dua tamu istimewa. Ada Mbak Imelda Hutapea, yeay. Dan Halo Mbak Reni Mbak. Setiawati, yeay. Eh, Jadi sedikit background, Mbak Imelda ini adalah seorang edukator kalau saya bilang. Jadi dia bersekolah pertama di FISIP ya, Meldaya S1-nya, Iya, kemudian betul. S2-nya belajar education di Leeds dan kemudian menjadi guru dan menjadi konselor dan saat ini sejak 2020 Mbak Imelda mendirikan Demi Kita, sebuah organisasi parenting ya Ya, ya. atau pemberdayaan orang tua. Nah, Mbak Reni latar belakangnya adalah lawyer. Dia lulusan Fakultas Hukum, bekerja di legal firm, kemudian sempat di PPATK, kemudian dia berhenti di profesional karena ingin fokus ke apa namanya membesarkan anak-anaknya. Saat ini beliau adalah seorang aktivis di komunitas keluarga kita, komunitas parenting juga semenjak tahun berapa ya Ren ya? 2016. 2016, luar biasa. Ya, Nah, kali ini kita akan ngobrolin tentang definisi kebahagiaan. Tapi bukan definisinya yang mau kita bahas, tapi tentang miskonsepsi, tentang kesalahpahaman bahwa A itu membuat kita bahagia, A ini tidak bahagia dan lain-lain. Aku mau mulai dari yang pertama. Happiness comes from wealth. Kebahagiaan datang dari keberlimpahan, gitu. Artinya bisa aja finansial, bisa aja. Ini lebih fokus ke finansial sih. Nah, menurut Harvard Business Review yang ditulis oleh Michael Norton namanya Money and Happiness, banyak yang percaya bahwa financial success itu, kesuksesan finansial itu menjamin kebahagiaan. Gimana menurut teman-teman? Yuk, mungkin menarik ya. Mbak, ya, Menarik nih. Melda dulu ada. nih kayaknya, Mel. What's your opinion? Apa pendapat? Ini bukan berdasarkan urutan abjad atau Nah, umur atau enggak. apa. Bukan, bukan, bukan. 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 Iya, menarik ya. Itu emang kayaknya eh apa ya? Happiness is wealthiness. Itu kayaknya yang banyak terlihat eh, terpampang nyata lah ya di sekitar kita sehingga dianggap ya lu emang kurang apa sih gitu kan? Masa gitu udah nggak happy happy juga, udah punya ini, udah punya itu gitu ya. Tapi aku juga ngelihat sih pada beberapa komunitas yang aku apa namanya eh, beberapa tekunin atau juga ya lingkungan sosial lah gitu. Kayaknya itu emang sebenarnya nggak pasti juga ya, Mbak Upi ya. Kayaknya Mm-mm. ya emang kalau kata murid-murid di kampus ya kan lebih baik nangis di BMW Mbak daripada nangis di Oh, iya, iya, iya. Gue Iya, baca itu tuh. benar juga sih. Heeh. Anakku juga bilang gitu. udah sampai oke nih. Gue Mm-mm. demen banget tuh diceritain kayak gitu sama anak-anak di Depok gitu ya ke mahasiswa. Ya bener juga, ada Jadi, benernya. jadi Tapi misal sama-sama nangis kan, gue bilang. sama-sama Sama-sama nangis, nangis loh sama-sama kan. nangis, sama-sama nangis. Ya. Jadi kalau misalnya Mbak Reni nih, kalau misalnya anaknya nanya, mah, atau bu, ibu, aku mendingan nangis di angkot atau nangis di BMW gitu, pasti pilih Iya, BMW iya. dong, gitu ya. Ya, aku tuh nanya, Mbak Melda udah selesai belum? Udah. Udah, Udah udah ya, dong, lanjut. udah. Aku tuh pernah nanya, sengaja ngetes gitu kan, gitu. Kamu tuh would you rather be happy or rich gitu? Aku sengaja gitu pengen tahu aja. Hah? Umur berapa nih anaknya? 15. 15, oke. Oke. 15. Ya, rich lah Bu gitu. I'd rather cry ini in a BMW gitu sama gitu. Sama In a lagi mereknya mansion sama Melda gitu. BMW. Enggak. Dia bilangnya apa ya? Apa ya? In a mansion atau pokoknya mobilnya juga apa gitu. Oh, oke. Cuman ya aku akhirnya kalau ke anak remaja gitu kan kita discuss ya. Kalau terlalu ya nggak bisa gitu kan gitu. Karena berdasarkan pengalaman aku sendiri kalau makin digituin kan anak akan semakin resisten gitu ya di tahap perkembangan yang segitu gitu ya. Jadi Hmm. kayak ya
aku berusaha chill sambil yang aduh gitu ya. Kok gini sih gitu. Tapi kayak, duh ini kayaknya harus ngobrol aja terus sampai dia dapat insight-nya gitu. Kalau karena menurut aku kalau dia belum dapat insight-nya sendiri tuh nggak, ya nggak dapat aja gitu. Walaupun aku cerita pengalaman deh, kayak aku misalnya kerja relawan nggak dibayar gitu. Ada hal yang emang nggak bisa dibayar dengan uang and it makes me happy gitu. Tapi kan ya aku paham juga mereka belum mengalami itu, jadi belum relate gitu ya. Itu masih sesuatu yang gaib gitu ya. Yang penting aku mau conversation-nya tetap ada terus gitu. Sampai Mm, akhirnya mereka insya Allah nemu insight-nya sendiri ya. Semoga ada juga di lingkungan yang baik gitu ya, sambil mm, didoain gitu. mm, mm, mm. Jadi sebenarnya kalau yang saya temukan, nggak tahu nih, mereka mungkin bisa nambahin. Semakin eh, apa tingkat keberlimpahannya semakin berbeda, sebenarnya tantangannya beda-beda juga. Hmm. Gitu, anak yang mungkin hidup dalam keberlimpahan, mungkin malah kualitas relasi sama bapak ibunya mungkin tidak sebaik kalau yang kita lebih anak yang lebih banyak berkegiatan sama bapak ibunya. Gitu. Itu menarik. Sebenarnya kembali lagi kepada goal sebenarnya. Kalau mau mengukur kebahagiaan tuh dari goal. Kalau orang goalnya duit ya semakin melimpah dia semakin happy ya nggak sih? Hmm, Gitu. dalam dalam Iya, iya level sih. personal ya, goalnya dia Betul. apa gitu. Tapi Iya, kita kan berkembang ya. Mungkin waktu kita masih ABG kita mikirnya duit lah yang paling penting. Ya nggak sih betul, kita bisa betul. keluar negeri, kita bisa Mm, nonton, kita bisa Beli makan, ini, beli itu. Heeh. uang jajannya bisa UMR gitu kan. Jadi kayak mm, 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 itu. Tapi ketika kita sudah berkembang, misalnya kita sudah berumah tangga, goal kita pun berubah. Nah, betul. ketika kita berumah tangga, goal kita berubah. Banyak yang merasa goalnya nggak tercapai. Goal yang dia mau tuh kayak keluarga yang dekat dan hangat gitu ya. Betul. Nah, misalnya, tapi ya to be able to kasih duit ke rumah yang besar gitu ya, terus kayak apa mobil gitu kan. Punya perusahaan itu pasti butuh waktu, pikiran dan badan Ya. untuk itu. Nah, jadi kalau itu goalnya kan nggak tercapai, jadi dia nggak bahagia. Jadi kayak ya kembali lagi aku bilang ini pada goalnya aja gitu. Ibaratnya kita goalnya mau ke Blok M, mau ke Mm, Bogor, atau mau ke Tangerang gitu misalnya. Hmm. Kalau kita naik kendaraan yang menuju ke tempat itu, ya walaupun belum sepenuhnya gitu, tapi kita udah merasa bahwa oh gitu, enough gitu kayak nggak pengen apa-apa lagi deh, nggak pengenan apa lagi deh, pokoknya kumpul aja kayak rasanya udah segala-galanya gitu. Nah, itu berarti kita udah makin dekat sama goal kita gitu. Tapi kalau kita berubah lagi goalnya gitu ya. Misalnya kayak pada kita udah mulai tua misalnya terus kita mikir kayak aku mau tuanya tuh berguna gitu ya. Misalnya buat orang lain. Goal akan selalu berubah. Nah, jadi kalau menurut aku kalau mau menjawab itu adalah tergantung goal. Kalau goalnya memang duit aja gitu ya. Ya, silakan aja karena Jadi banyak bisa banget happy dengan karena banyak banget, keberlimpahan itu. ya banyak banget di dalam keberlimpahan seperti kata Upi tadi, ada yang harus ditanggung. Saya dia anak satu-satunya, mobilnya BMW atau mobil sport yang paling baru, tapi dia nggak kayak anak lain. Kalau anak lain pulang sekolah main, kalau dia harus belajar bisnis karena dia yang akan megang bisnis bapaknya. Betul. Jadi dia jadi nggak happy gitu. Kenapa aku pengen main mm, basket gitu loh? Aku pengen kayak yang lain, boleh nginep gitaran gitu, nggak boleh gitu. Nah itu kan harus ditanggung. Jadi Ya, gitu. oke. We go the second one ya. Ini soalnya ada 5 dengan waktu kita. Yang kedua, happiness is a permanent stay. Bahwa em, happy itu permanen, terus menerus. Gimana menurut Mbak Reni? iya, ini aku, ya ini insight-nya juga baru setelah mulai dewasa ya, bahwa ya kita hidup nggak mungkin senang terus gitu ya, nggak mungkin sedih terus gitu ya, itu fluktuatif datang dan pergi gitu ya. Kalau analoginya seperti awan gitu gitu kali ya, kalau baca bukunya Mas Aji dan lain-lain gitu. Jadi emang akan ada seperti langit gitu ya. Uh, Saat senang dan sedih itu kayak awan datang dan pergi aja gitu. Jadi Mm, itu kayak mungkin kalau waktu masih kecil ya aku akhirnya jadinya mikirnya kayak waktu masih kecil gitu kayak jatuh tuh kita nangis kenceng gitu karena mungkin waktu itu mikirnya ini aku akan permanen sakit gitu ya. Jadi nangisnya kenceng banget gitu ya. Tapi kan setelah udah dewasa oh ya udah sakitnya sebentar nanti selesai gitu. Itu kan tapi itu kan ya lagi-lagi hanya bisa dengan
pengalaman ya, dapat insight sendiri ya bahwa oh ya nggak apa-apa, ini gue patah hati banget kayak dulu waktu umur 20-an udah akhir dunia gitu. Gitu kayak aku ingat nangis terus gitu kayak lebay banget, drama banget gitu. Terus akhirnya oh lewat ya gitu. Jadi setelah jadi abis itu kayak oh ya kalau sedih seneng gitu, atau kalau seneng juga ya nanti lewat juga gitu. Jadi sekarang berusaha yang ya seneng nggak terlalu seneng seneng gitu, sedih nggak terlalu sedih, oh nanti juga lewat gitu. Akhirnya berdamai dengan Eh, fluktuasinya, artinya gitu ya. iya Ya. iya. Tapi berusaha kalau ini susahnya sih kayak kalau overthinking ya, mungkin aku overthinking kalau kalau pas lagi seneng gitu kayak ini lagi beres semua, ada yang salah nggak ya habis ini gitu ya. Kayak Oh, malah curiga, malah bersiap-siap iya, takut ini ya. kadang-kadang gitu kan kayak kok ini enak terus ya, kok ini bener terus nih abis ini apa ya, itu kan toksiknya di situ ya. Oh, Berusaha oke. berusaha nggak begitu gitu, berusaha kayak ya lagi seneng seneng dinikmati aja, ayo ini lagi seneng dinikmati, nanti besok mungkin sedih lagi ya udah gitu. Nah, mungkin itu topik berikutnya nanti kita bikin ya. Yang ketiga, Mel, yang ketiga nih. Kalau sukses itu sukses tuh pasti happy. Ini berkaitan dengan akademik atau karir. Nah, Jadi kalau tadi katanya eh, apa namanya, orang bilang bahwa kalau Anda punya jabatan bagus hmm, pasti happy. Nah, itu konsep yang ketiga. Menurut Melda gimana? iya sama sih sebenarnya, kayak misalnya kalau balik ke goal settingnya gitu ya, Mbak Rika. Mm-mm. Cuman gue tuh kayak ngelihat apa eh, happiness tuh lebih ke ya kalau misalnya emang sesuatu yang enjoyable gitu kan, pastilah semua pekerjaan ada menderitanya, ada begadangnya, ada asam lambung, Aslam. ada klien yang nyebelin lah segala macam nih kan, kayak udah akhir tahun gini astaga semua mau cepat selesai gitu kan, berebut gimana sih gitu ya. Tapi kayak kayak misalnya aku mungkin ngasih contoh aku gitu ya, punya tanggung jawab gitu. Kalau mengelola perusahaan itu kan kayak yang aduh kayaknya akhirnya jadi mikirin orang lain dulu gitu, kita kita terakhir gitu. Tapi at the end of the day kadang-kadang gue malah ngerasa ketika aku tuh merasa bisa oke, pada certain ini udah bisa diserahin ke tim gitu kan. Puas rasanya bisa dalam kapasitas peran gue tuh kayak bisa bantu beresin pada arahan tertentu gitu kan. Nah, jadi kayaknya memang benar sih kalau bagi gue, eh, ketika kita berada pada posisi yang emang kita tuh cakap, kita tuh suka, nanti larinya ke minat dan bakat juga nih. Aku nggak tahu nih, passion gitu ya, passion or duit, wah itu seru juga tuh. Jadi kayak, iya, kalau emang itu sesuatu yang diimpi-impikan, udah digariskan untuk dikejar gitu, dan ternyata emang day to day-nya tuh menikmati gitu ya, pitchingnya apanya, ya bisa sih gitu untuk menjadi apa eh, bagian dari kebahagiaan gitu. Nanti Hmm. mungkin kita akan sampai kepada, tapi at the end of the day kan eh, itu semua eksternal gitu tuh leads to our next misconception kali ya. Mm-mm. Mm-mm. Kan itu juga awareness-nya kayak kayak Mbak Reni bilang gitu. Ini sewaktu-waktu bisa hilang dari gue nggak sih, kok gue hebat sih, kok gue seneng terus lancar project gue, ada apa nih, malah jadi curiga gitu ya. Iya, oke. Iya benar ya. Ada malah kita malah lebih ntar dulu nih gitu ya. Yang keempat nih, Rek. Hmm. Happiness datang dari keadaan eksternal. Itu tadi kayak pernikahan, promosi pekerjaan, eh, Ya, lebih pokoknya di luar si pribadi tersebut. Nah, gimana, Rek? ya dalam hidup ini kan kita selalu dihadapkan pada pilihan ya. Oke, kita punya goal. Jadi kita bisa milih hal-hal yang tidak terkait dengan goal ya abai aja gitu. Gitu Hmm. kan, ya. Jadi kalau emang kita memilih untuk care pada pendapat orang, ya, which is tahu sendiri kan ya, kita masang di Instagram kita loh ya, bukan Instagram orang ya, kita sama suami kita. Terus ada aja komen suaminya kok jelek ya, atau istrinya kok jelek, istrinya gendut. Sadis banget komennya. Hmm, itu dan itu Dan it happens di iya, public figure juga, mereka dikomenin seperti itu ya, shaming, body shaming dan sebagainya gitu. Nah, kalau kita emang memilih untuk selalu melihat eksternal, maka itu tidak pernah akan ada sama karena
there is no absolute truth gitu kalau pendapat gue itu yang belajar di PT ya. Nggak ada kebenaran yang hakiki buat semua orang. Hmm. Hmm. Karena menurut kamu baik, menurut saya mungkin enggak. Karena kebutuhan saya beda, ya kan? Menurut kamu enggak, menurut saya baik. Uang saya merasakan manfaatnya iya karena saya membutuhkannya, yang lain enggak gitu. Jadi kayak it comes to our choices gitu sebenarnya. Nah, kalau kita memilih untuk memperhatikan luar ya berarti kita harus siap selalu terluka. Karena memang selalu ada orang yang nggak suka sama kita. Mau sesempurna apapun kita, udah cantik, tetap aja ada orang yang nyela gitu. Iya. Itu alisnya miring sebelah deh kayaknya itu. Terus kita jadi nggak tenang gitu kan ya. Jadi selama ini ya. Ibaratnya Jelo aja dicela ya, Mbak. Ya jadi Udah udah kalau sehebat itu ya. betul. Jadi ya sekali lagi sebenarnya yang menentukan itu adalah bagaimana kita memilih goal kita dan itu adalah internal. Nggak ada hubungannya sama orang lain. Happiness Hmm. is about us and the creator. Ya nggak sih? Nggak ada hubungan sama. Jadi kalau dia bilang nggak happy gara-gara suami saya, Hmm. wait, wait. Goalsnya apa kamu sekarang? Kamu punya goals apa? Oh, saya pengen jadi terkenal. Ya nggak ada hubungannya suaminya ngapa-ngapain ya itu harusnya nggak bikin dia jatuh bangun gitu loh. Jadi kayak kembali lagi sebenarnya internal tuh yang perlu diatur, dikontrol dan dimengerti, difahami. Aku sadar, aku butuh dia. Jadi kalau dia kurang-kurang dikit, ya Ya. udahlah ya Jadi gitu. jangan terlalu mengandalkan faktor eksternal gitu ya Ya, untuk membuat happiness gitu. ya. Tapi ada sih yang gitu. Karena eksternal merasa eksternal yang menentukan dan itu biasanya remaja ya. Oleh karena itu mereka Hmm. bermasalah kebanyakan karena Itu kayaknya menyangkut tugas perkembangan juga sih kalau remaja ya, Rick Iya. ya. iya iya Nah, ya mungkin itu unfortunately topik unfortunately berikutnya kayaknya. ya makanya unfortunately mereka selalu care pada apa kata orang. Jadi kalau Yes, betul misalnya sekali. dia suruh pakai baju pink, oke dia pakai baju pink. Tapi dia nggak ada pitanya, yang lain pakai pitanya. Itu matters Ribet ya. banget. Iya, benar. Sama-sama, emang PR-nya apa sih? Oh, pakai baju pink mah. Oke, ini bajunya pink. Tapi nggak ada pitanya gitu. Aku nanti ya Iya, terus. penerimaan Asal pada saat mula SMP itu keributan. kan kita Ah, punya pengen sekali menjadi bagian dari sebuah geng, sebuah kelompok ya. Iya, Jadi benar. kalau mereka pakainya pink ada pita ya harus pakai pita. Karena itu makanya Tapi jadi penting. kalau ya itu eksternal yang berkaitan dengan tugas perkembangan ya, nggak Mm. di semua tahapan begitu. Nah, Kalau self esteemnya tercapai sih sebetulnya, walaupun nggak ada pitanya, dia cuma punya itu, dia terima sih. wow, Dan it di happens, masa itu, di masa it pembentukan happens. identitas diri itu. Ya, it happens to my daughter sih. Aku Hmm. ngajarin itu sih. oh. Kayak Mm, mm. yang lain pakai lengan panjang loh mah. Kamu punyanya apa? Lengan pendek. Acaranya kapan? Besok ya udah nggak keburu ya. Jadi sekarang coba kamu tenangkan diri kamu dan kamu terima emang itu baju yang kamu punya. Pertama susah, Itu tuh tapi lama-lama dia, penerimaan. Heeh. lama-lama dia, Mm-mm. it's okay loh mah. Ternyata teman-temanku nggak ada yang komen gitu. Karena apa? Once kita nyaman, once kita nyaman dengan diri kita, self esteem terpenuhi, sebenarnya bawaan kita juga enak. Jadi orang nggak ada. Betul. Tapi kalau kita misalnya gini-giniin baju gitu ya, Ya, aduh merasa cara Cemas aku sendiri beda. gitu ya. Ya Heeh. itu pasti jadi orang jadi mengundang, notice. mengundang komen. Oke, Itu jawaban gue, oke. Pik. Yes, itu gue mencatat sebagai topik berikutnya kita bahas soal self Iya, confidence, iya. self esteem dan self love lagi ya, Rick ya. Ya, betul. Nah ini yang poin kelima, ini menarik banget nih. You either have happiness or you don't. Jadi Waduh. happy atau enggak gitu. Apakah itu dikotomi? Apakah itu pendulum atau gimana menurut Melda? Ya, itu dia tuh ya. Jadi kayak kayak berkaitan dengan tadi soal happiness is never a permanent state sih sebenarnya ya. Hmm. Jadi bisa Mm. dipengaruhi. Kemarin kita sempat ngobrol ya Mbak, bahwa Mm-mm. ada soal teori kebutuhan. Kalau kayak gue tuh lapar, capek nggak apa-apa, asal jangan lapar. Apa? Ngeri saya. Sumatera gitu, Sumatera. Waduh, waduh, waduh. Gue nggak mau komen Sarah, Sarah. Jadi Suami saya kayak, Sumatera soalnya jadi tahu Kak jadi Mamelda. kayak kayak aku udah langsung ya orang rumah sih udah tahu ya tunggu ya aku isi perut dulu ya gitu. Jadi kita kan udah punya rambu-rambu. Tapi kalau kayak misalnya kayak gitu,
iya banyak sih bener yang masih ngerasa you either have it or not gitu kan. Seolah-olah sekali tangkap, hap, selesai gitu kan. Padahal kan tadi bahasanya Mbak Reni juga, oh seperti langit, segala sesuatu ada musimnya, ya begitu gitu. Kita kan juga Hmm. pasti ada naik turun, namanya juga hidup perjalanan gitu. Nah kayak gitu-gitu yang sebenarnya juga aku temuin ya kalau lagi mengedukasi orang tua dengan anak remaja tahu lah ya kayak yang aku pasti nggak akan kalau putus aku pasti nggak akan punya pacar lagi what gitu Hmm. gitu you either have the boyfriend or Iya not benar. forever gitu kan aneh ya. Nah tapi orang dewasa di sisi lain juga masih belum ada yang belum keluar dari fase itu gitu ya. Hmm. Keanehan itu dianggap ya berarti emang takdir gue atau gue emang kepribadian gue adalah melankoli gitu. Jadi mungkin kayak berlayer gitu ya miskonsepsinya ya. bahwa, Ya. bahwa kita perlu promote pada kondisi tertentu, pada goal tertentu, peran peran sosial tertentu, kita tuh bisa aja belum nyampe goalnya ya kita sedih gitu kan, namanya lagi berjuang. Tapi kan ada puncak-puncak gitu kan. Itu sih sebenarnya yang mungkin aku juga kayak, oke teman-teman, mari kita jalani gitu. Jadi Iya. bukan cuman kayak need gitu. Ya udah berarti kayak divonis di stempel berarti aku unhappy life. Wadaw. Oh ya. Terlalu apa nihilistik ya. A Iya, atau enggak B. Pernah nggak iya. terjadi gini? eh, untuk ke kebahagiaan kita sendiri kita tuh bikin goal gitu. Misalnya saya ingin menyelesaikan apa namanya atau gini, misalnya di kantor saya ingin ikut tes supaya saya bisa naik menjadi manajer yang lebih tinggi gitu misalnya. Eh, tapi pada saat saya memilih melakukan itu, teman-teman saya yang biasa main bersama saya itu menjauh gitu. Atau pada saat saya akhirnya terpilih menjadi jadi naik pangkat lah istilahnya promosi. Nah teman-teman saya jadi kayak nggak mau main lagi sama kita. Jadi kayak untuk mencapai kebahagiaan itu, goal yang itu, yang ini harus dikorbankan, harus dilepas. Jadi kita menuju ke sebuah ketidaknyamanan. Pernah nggak gitu? Pernah ngalamin nggak? Hmm, Kalau aku untungnya nggak pernah. Nggak pernah ya? Karena mungkin ilmunya udah lebih cuek ya. Kalau gue pengen di situ ya konsekuensinya ya nggak bisa terlalu hangout misalnya gitu ya. Gitu. Tapi nggak tahu nih teman-teman yang lain. Apakah kita kemudian jadi di bahan sirik, Nggak, artinya disirikin sebagai atau contoh mungkin bukan nggak harus selalu meninggalkan teman, tapi kayak meninggalkan sebuah kenyamanan gitu Hmm, demi itu. ya. Rika ada nggak? Nah, mungkin Mbak Rika kali ini bisa share juga nih Mbak Ya. soal perjalanan. Eh, betul. Em, Sebenarnya state yang dituju kita ya, kalau boleh jujur gitu ya, to be happy itu apa sih? Misalnya state of calmness tadi aku bilang misalnya ya, orang sering be calm and apa gitu ya, be calm. Nah, kalau dalam terapi itu, karena saya spesialis di terapi, kita tuh tidak akan membawa mereka ke state yang positif. Kita nggak akan bawa ke situ. Tapi Hmm. kita akan bawa mereka hanya ke state netral aja, which is Hmm. Oh, calmness, which is like there is nothing ya yang kita butuhkan selain ya udah ada semuanya gitu. Jadi perasaan kayak berasa itu sudah uh-uh. cukup gitu. Mm-mm. Jadi kayak kalau aku tanya sedih lawannya apa? Tenang. Mbak Reni Pertanyaan yang Tenang, bagus. Bagus ya. tenang. tenang. Apa Mbak Melda? Sedih? Kalau sedih itu kan kayak kehilangan ya. Berarti Jadi mungkin lawannya lawannya itu ada gitu ya. oke. Kalau itu kan Kalau berarti udah di level sedih, yang plus. Berarti kalau sedih sebetulnya lawannya adalah tidak sedih. ya, Ya. Ya, ya, Simple as that ya enggak, Mbak ya. ya, ya, tidak ya, Kita bahagia. ya, mikirnya ya, udah Ya, kejauhan ya Mel. enggak, ini Hmm. kan awareness ya, awareness karena ya, orang ya, tuh ya, menganggap bahwa kalau dia sedih, ujungnya itu harusnya dia bahagia Happy, gitu. iya. Padahal, padahal iya, iya. tidak merasa kekurangan, tidak, ya maksudnya abundance aja, walaupun mungkin orang lihatnya hidupnya, ah kamu duit aja belum punya, udah merasa tenang gimana. Tapi kan ketenangan itu emang cuma milik kita ya. Orang menganggap emosi itu ada yang negatif, ada kayak
emosi negatif. Kalau yang tadi aku bilang negatif tuh sebenarnya situasi ya, situasinya sedang tidak positif gitu ya. Dia bukan emosinya, karena semua emosi itu sebenarnya tergantung intensitasnya. Jadi kalau kayak love itu kan emosi yang baik ya sebenarnya. Terus itu kalau di intensitasnya terlalu besar sehingga menjadi posesif atau too much love, itu terjemahannya juga act-nya tidak menyenangkan buat orang lain Ya. gitu. Nah, kalau yang marah, kayak marah tuh perlu banget. Karena apa? Marah tuh kalau nggak dikeluarin, tuh bisa jadi penyakit ya. Kayak mendem doang gitu. Kayak Ya. kita numpuk perasaan kita menghindari itu. Itu akan jadi penyakit. Tapi boleh marah, tapi intensitasnya harus dijaga. Marahnya jangan sampai yang membuat kita menyesal ya, sudah mengeluarkan kata-kata ini ya buruk gitu pada orang lain, apalagi pasangan gitu atau anak. Jadi kayak ada, aku ada satu pasien yang kalau marah tuh dia mojok terus ngeletukin batu es itu Digigitin gitu, Mbak. sambil dia dalam hati dia ngomel gitu gitu tapi marahnya keluar kewajawantahkan gitu habis itu dia baru bisa mikir dingin. Oh, oke, kalau gitu gue harus gini gitu. Jadi itu sih yang pentingnya nggak sih, jadi kalau selalu hidup di dikotomi menurut aku susah ya, susah untuk bahagia gitu. Tadi langkah-langkahnya jauh juga gitu kan, kayak si abu-abu monyet, abu-abu Iya, mendung. ha-ha. Kita kan nggak ngeliat ke situ ya. Kita kan kayak kita ngelihat perkawinan tuh cuma ada perkawinan lawan tidak cerai gitu misalkan. Kawin atau cerai gitu atau tidak nikah gitu. Kita kan ngeliatin tingkat-tingkat ekstrim aja. Padahal di tengahnya juga ada yang lagi Wah. PDKT, lagi mungkin ada yang tinggal bersama dulu ya kan kita kan nggak tahu value orang gitu ya. Tapi kayak pendekatan, tapi dia belum bisa dibilang mau nikah gitu atau menikah tapi hanya status mereka tidurnya pisah kamar. We don't know about that gitu loh. Tapi banyak banget gitu layer di tengahnya yang kita harus sadari gitu menurut aku daripada kedua dikotomi tadi gitu. Hmm. Aku terkesima loh. Kayak Terkesima. kayak tadi marah itu kayak emang ada ada keluaran, tapi tentu saja nggak bikin masalah baru. Intinya kan gitu ya, Mbak ya. Mhm. Iya. Guling kayak ditonjokin kan nggak apa-apa. Tapi kalau orang ditonjokin kan jangan gitu. Repot ya. Iya, Iya, heeh. Gitu, Nanti Mbak. pada episode berikutnya kita bahas itu ya. Pengeluaran emosi tanpa bikin masalah. Ya. Tapi tetap menyehatkan. Ya, Rik. Dan Iya. tujuannya itu kan harus menyehatkan. Heeh. Jadi apa Mbak Reni tadi yang harus dikendalikan? Kalau Mbak Iya, Reni tadi di manage apa? kenapa? Gimana? tadi yang terakhir tadi kita kan Apa yang bicara harus soal dikelola? apa yang harus dikelola. Oh, ekspektasinya. Ya, Kemelekatan Oh, terhadap ekspektasi pemelekatan itu ya. terhadap pemelekatan. ekspektasi. Jadi punya perasaan nih kalau aku belajar emosi di pelatihan ke orang tua kan karena kayaknya masalah paling berat buat orang tua di seluruh dunia adalah pengelolaan emosi gitu ya. Betul. Jadi Hmm. kita mau menekankan bahwa semua emosi yang dirasakan itu valid. Ya. Emosinya sendiri tidak pernah salah gitu ya. Cuman ya lebih jauh lagi ya ternyata yang bikin masalah itu si kemelekatan Harapan. terhadap si ekspektasinya itu kan orang tua kalau aku mungkin backgroundnya karena di parenting orang tua ke anak pasti punya ekspektasi demikian pula sebaliknya gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa nggak melekat pada si ekspektasi itu yang bisa jadi masalah. Cinta kita tidak melekat kepada ekspektasi itu ya, Ren. Iya. Iya, dan nyanyiin kan. Menarik, Jadi menarik, menarik. menarik. Kita pasti undang teman-teman lagi untuk topik-topik lainnya yang juga tidak kalah seru. Terima kasih untuk kehadirannya di episode kali ini. Sampai ketemu lain kali. Jangan Bye. lupa, jangan lupa Bye. Jangan lupa Jangan lupa choose 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 to to be be to be happy. 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 Yay! Bye guys. Thank you.